Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 991 Kehilangan kontak. Setiap orang berhak memilih hidupnya sendiri. Adapun kelompok selir terakhir dari Istana Merah yang diturunkan, Chu Chen hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh, dan ada sedikit rasa kasihan di matanya saat dia melihat mereka. Bagi mereka, uang yang dapat mereka peroleh dari makan malam di Red Mansion tidaklah sulit untuk diperoleh lebih dari itu mengingat status publik mereka sendiri. Akan tetapi, mereka tetap tidak dapat menahan godaan untuk bermalam di Red Mansion, atau ada alasan yang tidak dapat diceritakan orang lain secara langsung, sehingga memaksa mereka untuk datang. Tetapi apapun alasannya, perjalanan mereka dapat dikatakan telah berakhir. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Ketika Red Mansion dikepung, wartawan di luar sudah mendengar beritanya dan datang ke sini. Kini, banyak sekali orang yang menunggu di luar Red Mansion. Kasus Istana Merah yang terjadi tepat di bawah kaki Kaisar pasti menggemparkan seluruh negeri. Demi melindungi Xiao Lang dan mencegahnya diganggu berlebihan oleh media, Chu Chen terlebih dahulu membawa Xiao Lang pergi. Orang yang mengemudi adalah Liu Siwan. Di dunia ini 2000 tahun kemudian, terkadang berkendara jauh lebih nyaman daripada terbang sambil memegang pedang. Liu Siwan ternyata sangat terampil dalam mengemudi. Dia menginjak pedal gas dan bergegas keluar dari tempat parkir bawah tanah Red Mansion. Karena dia telah memberikan pemberitahuan sebelumnya, sebuah celah tiba-tiba muncul pada penjagaan yang awalnya diperketat, dan mobil Liu Siwan melaju keluar. Banyak penonton yang terkejut dan membicarakannya saat melihat pemandangan ini. Reporter menggali cerita dengan sangat cepat. Tidak lama setelah itu, berita yang mengejutkan keluar. Rumah merah yang misterius itu dibangun di kota yang ramai dan telah ada selama hampir 10 tahun. Melalui rumah merah, Li menyiksa gadis-gadis muda, memikat pejabat tinggi, dan meraup keuntungan besar. Kegelapan mengintai di bawah kaki Kaisar. Orang yang secara pribadi memimpin tim untuk menghancurkan Red Mansion adalah pahlawan Chu. Hari ini, hampir 100 gadis dari Red Mansion diselamatkan, dan beberapa kasus orang hilang yang menggemparkan negara terungkap. Jika kita hitung orang-orang yang melindungi Istana Merah, semua nama itu mengejutkan. Mereka berada di posisi mereka dan melakukan pekerjaan mereka. Tetapi jika mereka menggunakan kekuatan posisi mereka untuk meraup untung besar, orang-orang ini adalah kanker rakyat. Terima kasih, Tuan Chu, dan terima kasih 2000. Insiden Red Mansion memengaruhi industri hiburan, dan banyak bintang wanita terlibat. Penggemar dari semua lapisan masyarakat diam-diam berdoa agar aktris favorit mereka tidak muncul dalam daftar Red Mansion. Ku dengar bahwa kasus Red Mansion yang menggemparkan seluruh negeri ini terjadi karena cucu dari keluarga Li yang membunuh kerabatnya sendiri demi keadilan. Aku benar-benar ingin bertemu dengan cucu itu. Cucu Li telah tiba di keluarga Chu. Di paviliun keluarga Chu, Chu Chen dan Liu Siwan duduk berhadapan, dengan kendi anggur merah penyejuk jiwa di atas meja. Ini toples terakhir. Chu Chen menghela napas. Aku tidak tahu kapan aku bisa minum anggur enak seperti ini lagi. Liu Siwan mengambil mangkuk anggur.
meneguknya banyak-banyak, dan saat dia menelannya, dia berteriak, menyegarkan. Setelah mabuk selama 2000 tahun, hari ini, akhirnya aku punya anggur untuk diminum lagi. Liu Xiwan memutuskan untuk minum sepuasnya. Meskipun anggurnya enak, tapi bukan yang terbaik di dunia. Liu Xiwan berkomentar, di antara semua anggur yang pernah saya minum, anggur ini hampir tidak masuk dalam 10 besar. Sambil berbicara, Liu Xiwan menuangkan semangkuk lagi untuk dirinya sendiri. Saya dengar ini adalah toples terakhir, jadi cepatlah dan pesan. Berbicara tentang anggur berkualitas, Liu Xiwan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkan anggur kucing yang telah membuatnya mabuk selama 2000 tahun. Jika aku bisa mencicipi segelas anggur kucing lagi di kehidupan ini, Liu Xiwan menghela nafas. Dan Chu Chen menambahkan, bahkan jika aku mabuk selama 2000 tahun lagi, aku tidak akan mengeluh. Kelopak mata Liu Xiwan tiba-tiba berkedut, tidak. 2000 tahun terakhir ini seperti dunia yang sepenuhnya berbeda. Liu Xiwan bahkan tidak berani membayangkan seperti apa 2000 tahun mendatang. Lupakan saja. Suara Liu Xiwan terdengar sedikit malu-malu. Dia teringat akan prasasti yang ditulisnya di batu nisan itu saat dia dewasa. Liu Xiwan hidup selama 100.000 tahun, dan selama masa itu dia mabuk selama 9.900 tahun. Liu Xiwan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, lalu mengambil mangkuk anggur dan meneguknya banyak-banyak untuk menenangkan sarafnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana gadis kecil Xiao Maur yang membuat anggur kucing itu dulu tinggal? Chu Chen bertanya tanpa sadar. Bahkan jika dia pergi ke alam Qin yang baru di sisi lain, dia seharusnya meninggalkan sesuatu, misalnya anggur kucing. Mendengar ini, Liu Xiwan tertegun sejenak, dan berpikir keras sejenak. Kucing kecil, kucing anggur, kucing puncak. Liu Xiwan menatap Chu Chen dan merentangkan tangannya tanpa daya. Aku hanya tahu dia tinggal di kucing puncak. Menemukan puncak Maoer dari 2000 tahun lalu lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Lagi pula, ketika Anda mencari jarum dalam tumpukan jerami, setidaknya ada lautan sebagai referensi. Akan tetapi, jika kita ingin menemukan puncak Maoer sekarang, siapa yang tahu seperti apa wujudnya 2000 tahun yang lalu? Mungkin sudah diratakan dengan tanah untuk membangun kota. Mungkin tanah tempat Anda berdiri saat ini adalah puncak Maoer 2000 tahun yang lalu. Tidak dapat menemukannya sama sekali, minum banyak. Liu Xiwan menghabiskan hampir 2/3 toples anggur merah yang menyegarkan jiwa sendirian, dan akhirnya berhasil memuaskan keinginannya terhadap alkohol. 100.000. Saya khawatir Anda harus pergi ke Kunlun sendiri, Chu Chen berkata. Semakin banyak Dewa Yuan berkumpul di Kunlun, Xiao Kun dan anak buahnya kesulitan mengendalikan situasi. Jika seorang Dewa Pedang dari Sekte Pedang Abadi Susan muncul saat ini, tidak akan ada masalah lain. Tidak masalah. Liu Xiwan bersendawa dan berkata, bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku akan pergi ke sana, dan aku akan membawa serta kelima jiwa leluhur Li bersamaku. Kelima jiwa ini pada dasarnya kejam, dan mereka ingin menguasai tubuhku saat mereka bangun. Aku pernah menggunakan mereka sebelumnya.
tetapi aku tidak menyelesaikan masalah dengan mereka. Sekarang, aku akan membawa mereka ke Kunlun dan membunuh mereka untuk membuat diriku kuat." Saat dia berbicara, mata Liu Siwan bersinar dengan cahaya yang tajam. Kejam, Chu Chen mengheningkan cipta selama sedetik untuk kelima arwah termasuk leluhur Li. Pada saat yang sama, Chu Chen juga senang bahwa dengan Liu Siwan, dewa jahat Gunung Su, tidak perlu khawatir tentang situasi di Kunlun. Sejak kebangkitan energi spiritual, situasi seni bela diri tingkat tinggi global saat ini sangat jelas didominasi oleh Tiongkok Timur. Dunia seni bela diri global menunjukkan fenomena Timur yang kuat dan Barat yang lemah. Chu Chen tentu saja senang melihat fenomena ini. Setelah Liu Siwan selesai minum, dia segera bergegas ke Kunlun. "Saya ingat ada sejenis buah di Kunlun yang bisa digunakan untuk membuat anggur yang enak." Anggur adalah topik abadi Liu Siwan. Kembali di aula, Chu Chen membuat teko teh dan menunggu Song Yan pulang kerja. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Chen memutuskan untuk menelepon ayahnya. Lagi pula, semenjak saat itu ketika mereka memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara, ayah dan anak itu tidak pernah berkomunikasi satu sama lain lagi. Chu Chen duduk tegak. "Saya tidak bisa menghubungi telepon ayah saya, Chu Haozu." Chu Chen tak dapat menahan diri untuk membayangkannya. Ibu datang, menangkap ayah, mematikan teleponnya, dan memukulinya. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah ragu-ragu lama, Chu Chen mencoba memanggil pengasuhnya. Namun, alis Chu Chen tiba-tiba mengernyit. Panggilannya juga tidak berfungsi. Terakhir kali panggilan telepon mereka tidak bisa dihubungi mungkin di Pulau Shell, kan? Namun, jika mereka kembali ke Pulau Shell, mereka harus memberi tahu saya. Chu Chen merasakan firasat buruk di hatinya ketika telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Paman kedua Chu Kaiping. Saat panggilan tersambung, suara Chu Kaiping terdengar serius dan mendesak. "Kamu seharusnya sudah di rumah. Segera keluar dari pintu. Aku menunggumu. Mengenai orang tuamu, mereka tampaknya telah kehilangan kontak. Mari kita bicarakan detailnya sambil berjalan." Bab 992 Reruntuhan bawah laut. Ketika Chu Kaiping menggunakan kata "kehilangan kontak" untuk menggambarkannya, Chu Chen segera menyadari keseriusan masalah tersebut. Ketika insiden Red Mansion mengejutkan seluruh negeri dan memicu badai opini publik, Chu Chen dan Chu Kaiping telah tiba di Bandara Internasional Beijing dan hendak menaiki pesawat khusus grup Chu ke Liancheng. Ketika mobil mereka tiba di Bandara Internasional Beijing, satu orang sudah menunggu. Menantu perempuan keluarga Chu, Song Yan. Chu Chen segera memberitahu Song Yan tentang hilangnya kontak orang tuanya. Song Yan tidak ragu-ragu dan segera meletakkan semua pekerjaannya dan bergegas ke Beijing secepat mungkin untuk bersatu kembali dengan Chu Chen. Naiki pesawat dengan cepat. Setelah naik pesawat, Chu Kaiping menceritakan seluruh kisahnya kepada Chu Chen dan yang lainnya. "Kakak pergi ke Liancheng bukan hanya untuk menghindari kejaran kakak ipar," Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam. 2000 tahun yang lalu, Liancheng disebut Kabupaten Liaodong dan termasuk dalam negara bagian Yan. Beberapa waktu yang lalu,
Sebuah pulau tak berpenghuni di Laut Kuning di sebelah timur Liancheng tenggelam dalam semalam dan menghilang. Kemudian, seseorang pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa dasar laut di bawah lokasi asli pulau itu sebenarnya adalah reruntuhan. Setelah diidentifikasi oleh para ahli terkait, reruntuhan bawah laut di sebelah timur Liancheng diduga sebagai makam Raja Yan 2000 tahun yang lalu. Itu juga dapat dikatakan sebagai reruntuhan yang sangat langka dan berharga dari era prajurit kuno. Ayahku memasuki makam bawah air Raja Yan, Chu Chen segera bertanya. Song Yan pun segera angkat bicara. Bagaimana keadaan di sana sekarang? Sebelum adik iparku tiba di Liancheng, kakakku belum pernah memasuki makam Raja Yan. Dia hanya mengamati pinggirannya. Chu Kaiping berkata, sejak energi spiritual pulih, ada banyak tempat misterius serupa di seluruh negeri. Oleh karena itu, ketika saudara laki-laki saya mengatakan akan memasuki makam Raja Yan, saya tidak terlalu khawatir. Selain itu, setelah saudara ipar saya pergi ke sana bersamanya, saya tidak perlu khawatir tentang mereka sebagai pasangan. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah mereka masuk, tidak ada kabar dari mereka lagi. Hati Chu Chen tiba-tiba menegang. Masih banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini. Setelah itu, saya segera mengirim orang ke mausoleum Yanwang. Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa setiap orang yang aku kirim ke makam Yanwang keluar dengan selamat. Dan aku tidak menemukan tempat aneh lainnya di makam Yanwang. Tidak ada yang aneh, tetapi Chu Haozu dan istrinya hilang. Inilah sebabnya Chu Kaiping menggunakan kata kehilangan kontak untuk menggambarkannya. Alis Chu Chen berkerut erat. Dia tidak dapat membayangkan apa alasannya. Kami baru bisa melakukan penyelidikan lebih rinci setelah kami tiba di makam Pangeran Yan. Ibu dan ayah akan baik-baik saja. Song Yan memegang tangan Chu Chen dengan erat. Chu Chen mengangguk. Pesawat khusus itu terbang langsung ke Liancheng. Hari sudah larut malam ketika Chu Chen dan dua orang lainnya tiba di wilayah laut sebelah timur Liancheng. Tanpa menunda waktu, mereka segera menaiki kapal selam dan menuju ke makam bawah laut Raja Yan. Di dunia bawah laut yang gelap, mereka bertiga tetap diam dan menunggu dengan tenang. Pupil mata Chu Chen sedikit mengecil, dan saat dia melihat ke depan, dia samar-samar melihat cahaya terang. Keajaiban reruntuhan bawah laut ini adalah seolah-olah dilindungi oleh formasi besar. Air laut tidak dapat menyerbunya, dan masih ada cukup udara setelah masuk. Chu Kaiping juga baru pertama kali ke sini, tapi dia sudah punya cukup informasi tentang reruntuhan bawah laut ini. Faktanya, meskipun dikatakan sebagai makam Raja Yan, tidak ditemukan sisa peti jenazah atau barang terkait lainnya di seluruh situs tersebut. Kapal selam itu langsung memasuki bagian dalam makam Pangeran Yan. Apa yang membuat Chu Chen dan Song Yan merasa ajaib adalah kenyataan bahwa hal itu memang benar-benar terjadi. Mereka berdua memasuki dunia bawah laut tanpa merasakan ketidaknyamanan apapun di tubuh mereka. Orang kuat yang dapat mengatur formasi tingkat ini jelas bukan orang biasa. Chu Chen merasa bahwa tempat di mana dia berada saat ini, meskipun bukan makam Raja Yan, juga merupakan gua seorang pria kuat yang tak tertandingi dari 2000 tahun yang lalu.
Ada banyak anggota staf yang terkait dengan Biro Operasi Khusus di makam Pangeran Yan, dan orang yang bertanggung jawab maju untuk melaporkan pekerjaan serah terima kepada Chu Kaiping. Hari ini, dua kelompok orang lagi memasuki kedalaman makam Raja Yan, dan keduanya keluar dengan selamat. Chu Kaiping berbicara, tanpa banyak bicara, bertukar pandang dengan Chu Chen, dan segera berjalan masuk ke kedalaman makam Raja Yan. Daripada menyebutnya makam Pangeran Yan, saya benar-benar merasa ini adalah gua bawah air. Mata Song Yan melihat sekeliling, tata letak seluruh makam Pangeran Yan, dari pintu masuk hingga ke atas, dipenuhi bebatuan besar di semua sisi, tanpa celah yang dapat memungkinkan air laut meresap masuk. Audio milik Di dinding di Soccer kedua Channel. sisi, tidak berjauhan, terdapat manik-manik bercahaya yang bertatahkan. Chu Chen dan dua orang lainnya berjalan maju. Chu Kaiping berkata dengan suara berat, tempat ini awalnya bernama makam Pangeran Yan, tetapi setelah kami menyelidiki lebih dalam, kami menemukan bahwa tempat ini lebih mirip rumah besar. Secara garis besar, tempat ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tempat kapal selam kami baru saja masuk, yang merupakan halaman depan rumah besar bawah laut ini. Lebih jauh lagi, terdapat aula utama rumah besar bawah laut ini. Saat mereka berbicara, ketiganya merasakan pencerahan tiba-tiba di depan mereka, dan mereka memasuki aula utama makam Pangeran Yan. Kemanapun aku memandang, tempatnya sangat kosong. Chu Chen menghindar, pupil matanya tiba-tiba sedikit menyusut, dan dia menemukan banyak ukiran di dinding aula utama. Beberapa di antaranya sudah kabur, tetapi beberapa pola masih jelas. Banyak keterampilan bela diri yang diukir di dinding. Hal ini langsung membuat Chu Chen teringat pada tempat misterius di mana kolam pemurnian jiwa berada. Juga ditulis oleh Kaisar Qin, atau Raja Yan yang misterius 2000 tahun lalu juga memiliki kemampuan maha kuasa. Meskipun ia tidak tiada bandingannya seperti Kaisar Qin, ia dapat dengan mudah mengatur formasi besar, membangun rumah-rumah bawah laut, meninggalkan jejak-jejak seni bela diri kuno di dinding, dan sebagainya. Dalam hati Chu Chen, dia lebih condong ke yang terakhir. Apakah ada batu dewa di makam Pangeran Yan? Chu Chen tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Chu Kaiping tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Akan menjadi aneh jika tidak ada batu pembawa dewa di tempat seperti ini. Setelah berjalan mengelilingi aula, Chu Chen menatap Song Yan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Song Yan menggelengkan kepalanya dengan khawatir di matanya. Aku merasa orang tuaku tidak pernah tinggal di aula sama sekali. Tidak ada jejak mereka di sini. Komponen ketiga makam Yan Wang adalah serangkaian ruangan rahasia. Chu Kaiping berkata, semua ruang rahasia telah digeledah. Ada banyak harta karun langka di dalamnya. Diduga itu adalah ruang penyimpanan atau ruang peristirahatan pemilik gua. Sambil berbicara, Chu Kaiping juga membawa Chu Chen dan Song Yan ke sana. Selama proses berlangsung, Chu Kaiping terus mencoba menelepon Chu Haozu dan Bei Wanxing, tetapi tidak berhasil. Di belakang aula utama, ada deretan ruangan rahasia. Chu Chen dan Song Yan saling berpandangan.
Mereka semua punya firasat bahwa hilangnya orang tua mereka ada hubungannya dengan salah satu ruangan rahasia di sini. Bersambung.